Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helda Baulina. Nama saya Indah Septimawati. Dan nama saya Maita Safira. Hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait isu-isu di bidang manajemen keuangan yang dapat mengganggu proses implementasi strategi. Isu-isu tersebut mencakup mendapatkan modal untuk implementasi strategi, proyeksi laporan keuangan, anggaran keuangan, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis, dan menentukan apakah perlu go publik. Pertama, mengapa mendapatkan modal untuk implementasi strategis dapat mengganggu proses implementasi strategi? Karena implementasi strategi yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis EPS atau EBIT adalah alat yang berharga untuk membuat keputusan mengenai pembiayaan modal yang diperlukan untuk implementasi strategi. Namun, beberapa perhatian perlu diberikan saat menggunakan teknik ini. Pertama, laba mungkin akan lebih tinggi pada alternatif saham atau utang ketika tingkat EPS lebih rendah. Kedua, mengapa proyeksi laporan keuangan dapat mengganggu proses implementasi strategi? Karena analisis proyeksi laporan keuangan atau Project Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. A. Siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. B. Gunakan metode persentase penjualan untuk memproyeksikan harga pokok dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. C. Hitunglah proyeksi laba bersih. D. Kurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. E. Proyeksikan pos-pos di neraca, dimulai dari laba ditahan, dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Tulislah catatan proyeksi pada laporan, kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan, beri catatan yang perlu diberikan. Yang ketiga, mengapa anggaran keuangan dapat mengganggu proses implementasi strategi? Karena anggaran keuangan memiliki keterbatasan. Pertama, program yang telah dianggarkan dapat menjadi begitu detail di mana mereka menjadi terlalu kaku dan terlalu mahal. Kedua, anggaran keuangan bisa menjadi substitusi bagi tujuan. Ketiga, anggaran dapat menyembunyikan inefisiensi jika didasarkan pada prosedur daripada evaluasi periodik dari suatu kondisi tertentu. Terakhir, anggaran terkadang digunakan sebagai instrumen bagi tirani akibat rasa frustasi, ketidaksukaan, ketidakadilan, dan tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi. Dan yang keempat, mengapa mengevaluasi nilai dari suatu bisnis dapat mengganggu proses implementasi strategi? Karena mengevaluasi nilai dari suatu bisnis atau worth of a business adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan dalam 3 pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Pendekatan kedua adalah dengan mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya, berupa laba bersih. Dan pendekatan ketiga adalah membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Kelima, mengapa menentukan apakah go public itu
dapat mengganggu proses implementasi strategi? Jawabannya, karena menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan guna untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, maka hal tersebut dapat mengurangi kendali pemilik atau perusahaan tersebut. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualan juta US dollar karena biaya awalnya itu sudah melakukan yang sangat tinggi. Maka dari itu, solusi untuk mengatasi isu tersebut agar tidak mengganggu proses implementasi strategi dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, manajemen keuangan harus memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba atau profit. Yang kedua, manajemen keuangan harus menjaga kesehatan keuangan organisasi atau sebuah perusahaan. Ketiga, manajemen keuangan perlu mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Dan yang terakhir itu ada manajer keuangan harus merancang pendekatan implementasi strategi yang efektif dan efisien pada biaya yang lebih rendah dan meminimalkan risiko yang terjadi pada perusahaan. Demikian materi terkait isu-isu manajemen keuangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.